Nah, belum pegas. Dan ini ruang baris ketiganya, kepala saya mentok. Untuk varian yang hadir di Indonesia, dia hanya hadir dalam penggerak mesin e-Power e-Force. Bener-bener ini ergonomis sekali, bisa disesuaikan TLT segini, teleskopnya jauh banget nih hitungannya. Tuh. Nissan gaspol lagi, yes. Jadi setelah 2 tahun berturut, setelah tahun lalu menghadirkan Nissan Serena C28, di Gias tahun 2025 ini mereka menghadirkan generasi terbaru dari SUV andalannya, yaitu X-Trail generasi keempat alias T33. Mobil ini hadir begitu revolusioner jika dibandingkan versi T32 dan kini mengusung teknologi e-Power juga yang sedikit berbeda dengan Serena dan juga Nissan Kicks. Lantas seperti mobilnya, kita kulik mobil ini. Ya, bagi Anda yang merindukan produk baru Nissan, tampaknya 2 tahun ini merupakan waktu yang bagus bagi Anda karena mereka menghadirkan lagi produk-produk terbarunya. Setelah terakhir itu, sebelum Serena itu, Nissan Magnet merupakan produk terbaru mereka yang meluncur di tahun 2021. Baru 3 tahun kemudian dari Nissan Serena, dan kini di 2025 mereka menghadirkan lagi Nissan X-Trail. Nah, sedikit kilas balik dengan Nissan X-Trail. Nissan X-Trail itu sebenarnya merupakan SUV yang sempat laris manis, sempat laku keras di Indonesia pada generasi pertama dan juga generasi keduanya. Generasi pertamanya lahir di Indonesia pada tahun 2003 silam, yaitu generasi pertamanya yang berkode bodi T30 yang bentuknya benar-benar masih kotak, masih boxy. Kemudian berlanjut di T31 yang hadir di tahun 2008. Ya, perlu diakui pada saat itu T30, T31 itu merupakan SUV yang laris manis di Indonesia karena dia secara harga jual itu dia sedikit lebih kompetitif dibandingkan pesaing utamanya, yaitu Honda CR-V, dan juga ya merupakan salah satu pionir medium SUV di Indonesia. Dan waktu itu belum ada yang namanya Pajero Sport dan juga Toyota Fortuner. Toyota Fortuner pertama kali meluncur tahun 2006, Pajero Sport pertama kali meluncur tahun 2009. Jadi medium SUV waktu itu mulai naik daun, dan ya X-Trail begitu melegenda. Memang sejak di T32 kemudian T32 facelift, jika dibandingkan dengan kompetitor utamanya yaitu Honda CR-V, memang ya agak kurang gimana banget gitu ya, kurang populer lah. Kemudian T33 ini sebenarnya sudah hadir secara global pada tahun 2021 lalu. Jadi baru 4 tahun lamanya akhirnya X-Trail ini hadir di Indonesia, dan untuk varian yang hadir di Indonesia, dia hanya hadir dalam penggerak mesin e-Power e-Force. Jadi powernya sedikit berbeda dengan milik Nissan Serena maupun Nissan Kicks. Oke, sebelum membahas masalah teknologi, masalah penggeraknya, kita akan bahas sedikit desain eksteriornya. Ya, jadi memang dibandingkan T32 ini benar-benar berubah secara signifikan. Sebenarnya kalau dilihat dari life cycle-nya, T31 ke T32 itu jauh berubahnya. Kemudian T32 ke T33 juga jauh lagi berubahnya, benar-benar signifikan. Jadi kalau di T33 ini benar-benar dia dominan dengan unsur boxy. Jadi kalau di T31 itu terakhir X-Trail berbentuk kotak, T32 membulat, dan gini ada perbedaan bulatnya tapi mengotak lagi. Oke, bagi Anda yang senang dengan SUV maskulin, mungkin ini menjadi pilihan Anda, karena rasanya jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Hyundai Tucson dan juga Honda CR-V, ini yang paling boxy dan menurut kami ya ini yang paling maskulin. Di bagian depannya seperti ini, desainnya grill V-Motion khas bahasa desainnya Nissan. Di atas terdapat daytime running light dan juga lampu senja, dan di bagian bawah merupakan lampu utamanya. Sekarang kita lihat bagian penggeraknya yang menurut kami cukup spesial di mobil ini. Nah, belum pegas, jadi masih menggunakan tangga seperti ini. Oke, ini mesinnya. Jadi sebenarnya sederhananya ini adalah sebuah e-Power, di mana mesin ini bertugas untuk
mengisi daya motor listriknya. Tapi karena ini merupakan varian e-Force, jadi perbedaan jika dibandingkan dengan Serena dan juga di Kicks, yaitu motor listriknya ganda di mobil ini. Jadi ada depan, ada bagian belakang. Jadi secara otomatis dia memiliki penggerak 4 roda dan mesin ini bertugas untuk mengisi daya baterai sebesar 1,8 kWh yang nantinya akan dibagikan dayanya untuk motor depan dan juga motor belakang. Oke, kita bahas sedikit mesinnya. Mesin ini menggunakan mesin 1500 cc 3 silinder, tapi dia tidak bisa diungkapkan tenaganya karena dia tidak menghasilkan tenaga untuk rodanya. Nah, motor listrik depannya menghasilkan tenaga 203 PS serta torsi terbesar yaitu 350 Nm. Sedangkan motor listrik belakang dia bisa menghasilkan tenaga 135 horsepower serta torsi 195 Nm. Tetapi secara keseluruhan di sana menyebutkan tenaganya ini mencapai 215 PS keseluruhannya ya. Dan akselerasi 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 7,2 detik untuk mobil ini. Torsi tidak disebutkan, masih sama. Jadi torsi itu berbeda antara bagian depan dan juga bagian belakang, 350 dan juga 195 Nm. Jadi mobil ini memiliki dimensi panjang itu sekitar 4.600 mm. Yang artinya memang secara penggerak, secara genre, dia memang langsung bersanding dengan para rivalnya yaitu Hyundai Tucson dan juga Honda CR-V e-HEV. Hyundai Tucson juga kini yang tipe tertingginya sudah dilengkapi dengan mesin hybrid, CR-V juga hybrid. Nah, mobil ini e-Power, tapi karena dia memiliki panjang sekitar 4,6 meter, sedangkan CR-V itu di 4,7 meter. Nah, mobil ini sebenarnya lawan tangguh dari Hyundai Tucson di Indonesia. Nah, kalau berbicara masalah apple to apple dibandingkan Hyundai Tucson, ya rasanya bisa bersaing sih. Tapi, kalau dibandingkan Honda CR-V, nah, menarik ya mobil ini belum diungkapkan harga jualnya, nanti kita akan tulis di kolom komentar berapa harga jual karena akan diumumkan pada ajang Gias 2025 mendatang. Nah, harusnya mobil ini lebih murah dibandingkan Honda CR-V. Ya, minimal sejajar dengan Hyundai Tucson. Nah, untuk bagian desain sampingnya sendiri bisa dilihat dia memiliki warna two-tone ya seperti ini untuk warnanya. Kemudian ya itu desainnya benar-benar boxy, minim garis-garis yang bercorak-corak gitu. Jadi benar-benar satu tarikan lurus garisnya. Kemudian bagian bawahnya berwarna hitam seperti ini, ada over fender warna hitam. Pelek dia menggunakan ring 19 dengan ban 235 55 ring 19. Kemudian spionnya warna hitam, ada kamera 360-nya. Nice. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oh ya, ada roof rail juga. Sini. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Kemudian bagian belakangnya seperti ini sebenarnya masih agak terasa gitu aura-aura T32 di sini. Cuman memang dia lebih mengotak, lebih boxy. Lampu belakangnya tuh desainnya agak mirip dengan T32, kemudian emblem X-Trail di bagian tengah seperti ini, e-Power dan e-Force. Jadi e-Force ini yang tadi saya sebutkan ya, dia merupakan versi all-wheel drive dan hanya ada satu varian seperti ini saja ya, secara global untuk versi e-Power. Kemudian, nah ini yang menarik, satu-satunya kelebihan dari X-Trail yang tidak dimiliki oleh rivalnya yaitu ini, ada di bagasinya. Bukan power back door ya, tapi ini jok baris ketiga. Yes. Jadi Honda CR-V itu punya jok baris ketiga tapi untuk varian non e-HEV. Sedangkan Hyundai Tucson tidak punya baris ketiga. Nah, X-Trail punya jok baris ketiga. Memang bukan must to have sih, tapi nice to have karena ini sekali lagi bukan jok baris ketiga untuk 7-seater melainkan 5+2. Jadi ini rasanya hanya anak kecil mungkin duduk belakang sini ya. Nanti kita akan tes. Kemudian ketika dilipat bangkunya ya menghasilkan ruang yang cukup luas. Kemudian ada partisi ini untuk menyimpan barang ketika mobil diparkir gitu ya, tinggal disangkutin bagian situ. Kemudian di bagian bawahnya ada tire repair kit. Ini mobil ini tampaknya tidak punya ban serep ya. Ya, nggak punya ban serep. Hanya ada tire repair kit dan ada penyimpanan sedikit di bagian bawah sini. Di bagian kiri kanan juga ada. Oke. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Dan ini dia ruang interior dari Nissan X-Trail T33. Jadi memang kalau secara jok ya, dia joknya berbahan kulit, tapi ini kayaknya ini bahan sintetis ya. Kemudian perlu diakui juga untuk joknya memang dia itu nggak terlalu empuk jika dibandingkan dengan rival-rivalnya yaitu Tucson dan juga Honda CR-V. Itu pertama catatan kita yang langsung terasa. Kemudian yang kedua adalah ini nih, posisi duduknya nih
nggak terlalu fleksibel gitu, jadi hanya seperti ini saja. Rasanya tuh lebih fleksibel Hyundai Tucson jika dibandingkan Nissan X-Trail ini. Tapi untungnya legroom masih cukup leluasa. Ini sudah saya sesuaikan dengan postur badan saya, tinggi saya 177 cm. Bisa lihat masih ada ruang yang mumpuni. Kemudian untuk headroom cukup luas juga, padahal dia dilengkapi dengan panoramic sunroof. Masih cukup luas sih. Kemudian juga untuk dia memiliki armrest. Ada, tapi bukanya gimana? Oh ini nih. Nah, armrestnya tuh kayak model expander. Karena aliansi Mitsubishi Nissan mungkin jadi modelnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini tegas itu armrestnya, nggak letoy. Kemudian ada 2 buah cup holder dan ada penyimpanan lagi di bagian sini. Oke, kita balikin lagi. Dan so far untuk bagian belakangnya ada fitur apa lagi? Ini ada fitur double blower yang bisa Anda sesuaikan suhunya, tapi anginnya mengikuti bagian depan. Kemudian juga lampu baca dan ada kre untuk privasi Anda, untuk meningkatkan privasi. Dan di bagian tengah memang dia ada sedikit channel, jadi agak terbatas gitu untuk menggerakkan kaki, tapi nggak terlalu yang terbatas banget sih. Ini masih cukup luas. Tapi untuk duduk di bangku baris keduanya ini memang kalau boleh jujur memang tidak seluas Tucson dan juga Honda CR-V. Tapi dia punya bangku baris ketiga yang tidak dimiliki oleh para rivalnya. Nah, seperti apa jika orang dewasa seperti saya duduk di bangku baris ketiga ya? Ya udah, kita coba aja. Dan ini ruang baris ketiganya, kepala saya mentok. Kemudian coba kita lipat ya. Ini sudah sesuaikan pokoknya. Tadi kan paling belakang, paling mundur banget. Ini di tengah-tengah lah, nggak terlalu paling mundur. Nah, kita sesuaikan ya. Oh, legroom cuma segini. Jadi benar-benar nggak ada legroom untuk postur manusia di atas 170 cm. Headroom juga, wah benar-benar mentok. Jadi memang sekali lagi untuk bangku baris ketiga ini mungkin hanya untuk anak kecil saja. Dan untuk kalau terpaksa banget harus bawa orang di belakang ya baru bisa digunakan lah. Tapi tetap nice karena tidak dimiliki oleh pesaing-pesaingnya untuk jok baris ketiga ini. Jadi kalau di CR-V itu kan alasannya karena baris ketiganya ditempati oleh baterai. Sedangkan di X-Trail ini dia mampu menempatkan baterai sekaligus jok. Jadi manfaat daya ruangnya cukup baik di Nissan X-Trail ini. Oke, seperti itu bangku baris ketiganya. Karena saya tidak muat di bagian belakangnya, ya udah kita langsung bahas bagian depannya aja. Let's go. Nah, ketika Anda duduk di balik lingkar kemudi ini baru terasa ini merupakan nilai lebih dari X-Trail. Kenapa? Jadi yang pertama adalah soal posisi duduknya. Jadi benar-benar ini ergonomis sekali, bisa disesuaikan. TLT segini, teleskopiknya jauh banget nih hitungannya. Tuh, mainnya segini nih. Jadi rasanya untuk berbagai postur tubuh manusia ini bakal sangat nyaman untuk posisi berkendaranya. Kemudian untuk joknya bisa dinaikkan turunkan, maju mundurkan secara elektrikal semua. Nice, ini benar-benar ergonomis. Center ergonomis, wah enak banget. Ini paling enak menurut saya antara Nissan X-Trail, CR-V dan juga Hyundai Tucson. Belum lagi dia juga dilengkapi dengan head-up display yang dipantulkan kaca. Jadi benar-benar terfokus gitu nyetirnya. Wah, luar biasa. Kemudian juga Nissan itu selalu memiliki visibilitas yang baik untuk pengemudi. Dan terjadi juga di T33 ini. Pilarannya kecil, kemudian posisi dashboard ke bawah gitu ya. Meski memang dia untuk kap mesinnya sedikit nongol, tapi rasanya masih aman gitu untuk visibilitasnya. Tuh, mantep banget teman nyetir Nissan dari dulu tuh, enak. Kemudian ini posisi door trimnya juga cukup rendah, jadi bener-bener wah, ini visibilitasnya terbaik di kelasnya. Apalagi dibandingkan dengan Honda CR-V, menurut kami kualitas material interior juga lebih baik ya untuk bagian dashboard dan juga door trim. Tapi untuk bagian door trim belakang memang dia dilengkapi dengan material keras. Tapi bagian depannya ini full soft touch. Apalagi ada detail menarik hood panel nih. Hood panel seperti ini keren, berkelas sekali. Kemudian head unit memang ya nggak gitu gede sih untuk mobil modern ya. Layarnya seperti ini. Fiturnya juga ya so-so lah. Mobil-mobil Jepang tuh entah kenapa ya head unitnya agak kalah dibandingkan Korea dan juga Cina ya sekarang. Kemudian instrument clusternya full digital semuanya. Ini mirip seperti di Nissan Serena ya. Kemudian fiturnya apa aja? Yang pertama ada ADAS. ADASnya lengkap pastinya ya. Ada lane keeping assist dan juga
ada adaptive cruise control, dan juga harusnya lane keeping assist itu sama dengan Nissan Serena ya. Jadi bukan ketika beberapa waktu sekali Anda tidak perlu mengkoreksi setir, Anda hanya perlu tangan Anda di setir. Jadi dia akan membaca, oh ada tangan di setir, nah dia akan berfungsi lagi lane keeping assist-nya. Itu yang menarik dari sebuah Nissan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan wire charging di bagian sini, USB Type A dan juga Type C ada di bagian sini, jadi lengkap gitu ya. Nggak hanya Type C aja, nggak hanya Type A aja. Kemudian di bagian tengah ada EV, jadi ini EV mode, dan juga ada e-pedal. Ini hasil e-power, memang tuas transmisi seperti ini, digeser kayak gini nih, keren. Kemudian electric parking brake-nya seperti ini, dan dia juga ada beberapa mode berkendara. Ini yang auto, ada snow, ada off-road, eco, dan juga dia dilengkapi dengan hill descent control. Tinggal tekan bagian sini nih, tekan tombol di bagian sini. Ada dua buah cup holder yang cukup besar, dan speaker juga dia sudah aftermarket dari Bose. Dan ada tempat penyimpanan terbuka di bagian bawah, dan ada detail menarik nih, ada tulisannya Nissan Established 1933 Yokohama. Wow, keren nih, ada di bagian sini. Ini kayak di Honda Civic ya. Jadi Honda Civic tuh di bagian konsol tengahnya ada kayak partisi, pas dibalik tuh ada Honda Civic generasi pertamanya, kayak semacam Easter egg gitu ya. Di mobil ini juga ada ternyata di sini nih. Keren juga. Kemudian konsol tengahnya cukup luas, memang tidak ada USB slot, tapi untuk menyimpan barang ini rasanya cukup banyak. AC dia menggunakan triple zone, jadi ya satu kanan, satu kiri, dan juga satu di belakang, jadi beda semua zone-nya bisa diatur. Dan juga lampu bacanya ini, sayang masih kuning warnanya, semua masih kuning belum putih ya. Tapi secara overall, kalau dibandingkan, dipertemukan langsung dengan Honda CR-V, ini rasanya kualitas materialnya lebih premium gitu kesannya, kecuali bagian joknya. Bagian joknya ini memang terasa ini kulit sintetis banget sih. Tapi kecuali bagian itu, bagian ini fine sekali untuk di Nissan X-Trail ini dibandingkan dengan Honda CR-V. Ya, jadi akhirnya di tahun 2025 ini cukup banyak model Jepang yang hadir di Indonesia, tepatnya pada ajang Gias 2025 ini. Setelah di 2023, 2024 itu kalau nggak merek Cina, merek Korea, merek Cina, merek Korea, itu lagi. Dan akhirnya merek Jepang kini mulai meramaikan pasar otomotif Indonesia lagi. Salah satunya Nissan dengan X-Trail Gens terbarunya. Dan secara kesimpulan mobil ini cukup menarik, teknologi yang diusung juga canggih, harusnya dia irit bahan bakar, dan yang tinggal ditunggu adalah harga jualnya. Apakah dia lebih mahal dibandingkan CR-V dan juga Tucson? Kita tunggu saja. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Nissan X-Trail T33. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.